Warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Salam sejahtera untuk semuanya yang hadir pada pertemuan ini. Hai guys, apa kabar semuanya nih teman-teman yang di sini semuanya? Tunggu, aku tuh dari tadi ngeliat wajah-wajah kalian tuh kok pada bahagia sama antusias banget gitu. Pasti kalian udah nggak sabar ya sama materi yang aku mau bawain ini ya. Tapi tunggu dulu guys, sebelum aku perkenalan nih, aku mau ngasih pantun dulu ya. Jadi gini isi pantunnya. Jalan-jalan pakai baju rapi, niat bertamu ke rumah paman. Aku mau presentasi, perhatian teman-teman yang aku harapkan. Oke, salam kenal semuanya, nama aku Dwi Susilwati Astuti. Kalian tahu gak sih perasaan aku tuh sekarang kayak gimana? Pasti tahu dong ya. Ya aku tuh jelas bahagia banget karena aku tuh bisa bertemu, berdiri di depan teman-teman semua yang aku banggakan banget. Dan aku mau membawakan sebuah materi yang aku yakin kalian ini bakal gak nyesel dengernya itu, karena ini bener-bener bermanfaat banget ya teman-teman. Oke, jadi langsung aja deh ya, gak usah main rahasia-rahasiaan ini. Kali ini aku membawakan sebuah materi yang berjudul membangun kepercayaan diri. Nah, siapa nih yang baru denger aja udah relate gitu? Coba tunjuk tangan siapa. Nah, kalau misalkan ada yang relate, berarti kalian ini berarti agak-agak kurang percaya diri ya. Nah, coba aku mau tanya dari contoh hal kecil ya. Siapa di sini yang kalau misalkan mau cari makan keluar jalan kaki gitu sendirian, ya pokoknya keluar aja deh sendirian itu nggak berani? Siapa? Kalau misalkan masih ada, fix kalian harus banget mendengarkan materi aku dengan hikmat, oke? Nah, di sini tuh kalau masih ada, sebenarnya nanti kenapa sih kalian ini kurang percaya diri tuh kenapa? Faktornya tuh apa gitu kan? Itu tuh menjadi buruk loh teman-teman. Nah, aku tuh mau ngasih tahu dulu ya teman-teman. Pak Nadiem Karim ini pernah menyatakan bahwa anak-anak Indonesia ini mengalami krisis percaya diri yang bikin mereka tuh nggak percaya diri buat mencapai hal-hal yang luar biasa. Itu tuh nggak sembarang diucapkan karena dibuktikan dengan pada tahun 2018 dengan indikatornya adalah sumber daya manusia Republik Indonesia ini yang rendah, tercermin dari Human Development Index atau HDI dengan urutan 116 dari 189. Nah guys, itu tuh urutan Indonesia tuh ada di 116 dari 189. Nah, kayak cuma lumayan rendah ya guys ternyata urutan kita. Nah, terus kita tuh bisa mengubah urutan itu, tapi tuh dengan cara apa? Nah, makanya kalian harus dengerin tips and trick dari aku ya. Nah, jadi yang pertama ini kalian harus berpikiran positif dan menghilangkan pikiran negatif. Jadi apa sih gitu? Kenapa kita harus berpikiran positif terus gitu? Karena teman-teman itu tuh bener-bener menghambat banget loh. Nah, coba aku mau tanya, pernah nggak sih di saat lagi kuliah terus dosen tuh bertanya dan kamu tuh mau jawab, tapi tuh kamu tiba-tiba nggak berani deh, nggak dulu deh, takut, malu dan sebagainya. Akhirnya kalian ini milih nggak jadi buat jawabnya gitu. Nah, itu tuh kan pikiran-pikiran negatif thinking gitu, dan kalian tuh menang gitu. Pikiran negatif thinking tuh menang dan akhirnya kamu tuh gagal lagi buat jawab pertanyaan dosen, dan itu tuh kan menghambat kan. Aku udah pernah bilang kalau itu tuh menghambat guys. Jadi tuh udahlah, nggak usah mikirin negatif ya, pokoknya harus tetap pikiran positif gitu ya. Terus yang kedua adalah berhenti membandingkan diri atau melihat orang-orang yang lebih dibanding kita. Itu menjadi salah satu faktor yang bikin kita tuh nggak pede, ngerasa kurang, karena kita tuh melihat standar orang lain dengan diri kita yang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Gak bisa dipaksakan kan, kayak standar kelebihan dan kekurangan setiap orang tuh beda-beda gitu. Apa keahliannya itu kan beda-beda. Nah, terus yang ketiga adalah perdalam apa yang teman-teman sukai. Hal ini tuh membuat teman-teman semakin yakin dan percaya bahwa sebenarnya teman-teman tuh ngerasa yakin sama kemampuan diri sendiri, dan aku tuh ternyata aku punya keyakinan ini ya, punya kemampuan ini ya teman-teman. Nah, contohnya kalian misalkan suka gambar atau nyanyi, ya kalian tekuni gitu sampai benar-benar kalian habiskan lah maksimal gitu sampai titik darah penghabisan, dan hingga kalian tuh sadar bahwa di pikiran kalian tuh, oh iya ya, aku tuh sebenarnya bisa nyanyi, aku tuh ternyata punya keahlian menggambar. Ternyata ya emang gitu, pada faktanya kalau kalian tuh punya keahlian itu, makanya kalian harus menekuni hal-hal yang kamu sukai gitu. Nah, terus keempat, coba untuk membuka pertemanan dengan mencoba untuk menyapa teman terlebih dahulu. Nah,
Kenapa sih ini tuh hal kecil tapi bisa menjadi faktor utama untuk membangun kepercayaan diri? Pernah nggak sih kalau kalian ketemu teman terus kalian tuh ragu-ragu mau nyapa duluan, terus deg-degan? Nah itu tuh kan nggak berani, berarti kan nggak percaya diri buat nyapa teman duluan gitu. Nah makanya kalau kalau kayak gitu tuh kalian coba deh sapa duluan gitu. Aku yakin setelah kalian menyapa teman kamu tuh bakal ngerasa lega dan bangga, ternyata wah aku bisa ya menyapa teman aku duluan gitu. Dan berarti kalian tuh percaya diri gitu terkait apa yang bakal teman kalian kasih kasih respon terhadap kalian. Itu kan berarti tar dulu aja deh, yang penting kalian tuh percaya diri buat nyapa teman kalian. Nah terus selanjutnya adalah, ini tuh udah basic banget pasti ya, nah ini tuh kalian harus tetap menjaga penampilan ini penting teman-teman. Nah ini tuh penampilan tuh bisa menambah kepercayaan diri kalian gitu ya. Orang-orang ngeliat kita tuh kan pasti dari penampilan dulu gitu. Terus yang terakhir adalah teman-teman semuanya harus selalu bersyukur. Ingat ya, manusia itu nggak ada yang sempurna kan teman-teman. Nah semuanya itu lagi-lagi punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan itu tuh ya udah gitu, terima aja, nggak usah kayak tadi lagi-lagi ada sangkut pautnya ya, nggak boleh ngebanding-bandingkan diri. Nah terus Allah itu udah menciptakan umatnya dengan sangat baik, udah sangat perfect lah pokoknya. Maka teman-teman itu udah sepatutnya tuh nggak boleh ngerasa kurang dan nggak percaya diri. Bahkan itu tuh udah tercantum di Quran surah Ali Imran ayat 139 yang bunyinya Allah berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya. Jika kamu orang-orang yang beriman tuh, ketar-ketir gak tuh, jika kamu orang yang beriman maka kamu tuh harusnya jangan ngerasa rendah gitu. Bahkan masih ada lagi kayak hadisnya gitu ya, hadisnya tuh yang berisikan hadis dari Rasulullah pernah berkata, janganlah pernah kalian menghinakan diri sendiri. Tuh Rasulullah aja bilang kayak gitu ya. Nah dari penjelasan itu berarti kalian tuh udah bisa mengambil kesimpulan bahwa membangun kepercayaan diri ini sangat penting guys. Semakin kita dewasa semakin kita bisa menghadapi semua orang, semua hal-hal situasi. Masa iya kita menghadapi situasi dengan kayak gak percaya diri, gak berani, itu tuh bakal menghambat teman-teman. Jadi apa tadi tips yang pertama? Yang pertama itu berpikiran positif dan menghilangkan negatif thinkingnya, itu hilangin deh pokoknya, jangan sampai tuh negatif thinking tuh menang gitu ya. Terus yang kedua adalah apa? Menjaga penampilan, karena ini penting ya. Terus yang ketiga adalah apa? Jangan membanding-bandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Terus yang keempat adalah mencoba menyapa teman terlebih dahulu. Yang kelima adalah bersyukur. Oke, dan ini tuh paling penting banget kan, bersyukur kan, karena lagi-lagi itu udah tercantum di Quran surat Ali Imran ayat 139. Dan itu tuh udah teman-teman semua tuh kita ini udah tinggi derajatnya gitu, jadi udah nggak seharusnya gitu tuh kurang percaya diri gitu. Pokoknya harus optimis aja gitu teman-teman. Nah terus sampai kalian nih, kalau misalnya kalian punya ketakutan, nah ketakutan itu coba dijadiin motivasi. Kalian nih coba terapkan pikiran, aku pasti bisa ngelakuin ini, aku pasti berani, aku pasti bisa mencobanya, aku bisa menaklukkan ini gitu, pasti aku bisa melaluinya. Nah itu dia teman-teman, itu harus benar-benar kalian inget ya. Nah aku harap teman-teman semua ini setelah mendengar penjelasan aku tuh bisa mengambil hikmah dan manfaat. Nah dari ke tips-tips yang aku tadi berikan itu pasti kalian teman-teman adalah salah satu atau salah dua gitu bisa diterapin di diri kalian sendiri. Bisa kan? Masa nggak bisa sih? Bisa lah, pokoknya perlahan-lahan aja guys. Nah generasi muda-mudi ini tuh jangan malu-malu, pokoknya harus tingkatkan kepercayaan diri dan tetap optimis. Jangan malu-malu lah pokoknya gitu kan, kita mau meningkatkan urutan negara kita kan. Nah pokoknya jangan malu-malu, jangan takut kalau kita ini benar. Nah terus ambil jalan dan fokus terhadap apa yang kamu ambil keputusan gitu ya. Nah itu harus tetap kalian tekuni gitu ya, sampai titik darah penghabisan nggak apa-apa. Aku yakin di sini teman-teman semua sama aku juga bakal bisa lebih percaya diri lagi. Memang nggak ada yang gila teman-teman dalam membangun perubahan, tapi nggak apa-apa dibandingkan dengan gak berubah sama sekali. Intinya lebih baik progres kecil daripada tidak sama sekali. Oke teman-teman semuanya, aku dari tadi di sini udah bicara panjang lebar dengan waktu yang cukup lama. Teman-teman semuanya, aku mau bilang terima kasih banyak atas kehadiran kalian semua di sini yang telah sedia mendengarkan saya
mendengarkan aku berbicara yang panjang lebar ini gitu ya. Aku yakin kalian semua akan mengambil manfaat dari materi yang telah aku sampaikan ini. Sebelum aku tutup nih, aku juga mau minta maaf sedalam-dalamnya apabila pada saat aku tadi membicarakan materi ini ada kata-kata atau kalimat yang tidak mengenakan, atau kayak apaan banget sih nih si kakak gitu. Pokoknya maaf aja gitu ya. Oke, demikian materi yang telah aku sampaikan. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.